Nah, jadi di sini saya ada contoh sebuah aplikasi berbasis Android dan ini dibuat menggunakan Android Studio ya aplikasinya. Jadi sistem pakar ini kan banyak ya jenisnya, ada sistem pakar berbasis website, ada sistem pakar yang dia menggunakan berbasis Android. Kita sudah sering bahas ya kalau terkait dengan sistem pakar berbasis website, itu kan codingnya bahasa pemrograman menggunakan PHP, MySQL, JavaScript dan lain sebagainya, itu banyak ya, CSS. Nah, tapi kalau di sini kita gunakan Android Studio, ini bahasa pemrogramannya biasanya umumnya Android ini menggunakan Java dan Kotlin ya untuk codingnya. Cuman kita bisa kombinasikan juga kalau misalkan program kita itu menggunakan website, itu biasanya bisa gitu. Jadi dia menggunakan interface yang menghubungkan antara program Android tadi dengan website tadi. Tapi websitenya itu kita harus hostingkan ya, kita nggak bisa gunakan website dalam server lokal untuk konektivitas ke Android Studio-nya. Jadi kita harus hostingkan website tersebut, baru bisa kita gunakan untuk kita kombinasikan dengan Android tadi. Nah, di sini contohnya ada sebuah sistem pakar untuk mendeteksi TBC ya, penyakit TBC di sini. Nah, ini sistem pakar nih masih sangat-sangat sederhana. Jadi dia hanya berisi 3 pertanyaan. Harusnya sistem pakar itu pertanyaannya lebih dari 3 ya. Nah, sini aja. Nggak bisa nyender situ. Jadi di sini sistem pakarnya dia sangat sederhana sekali. Dia 3 pertanyaan di sini. Kita untuk mengecek desain atau tampilan layout dari sistem pakarnya, kalau kita menggunakan Android di sini, kita bisa arahkan ke bagian main activity ya. Di sini ada main activity. Kemudian kita beralih ke desainnya. Nah, ini bisa kita lihat di bagian main activity desainnya. Sebelah kanan, kemudian sebelah kiri ini merupakan codingnya. Kok nggak dingin ya? Nggak dingin sih ya. Mana sini? Nah, jadi kita lanjutkan. Di sini yang sebelah kanan ini desain. Jadi dalam Android Studio ini ada 2 ya codingnya. Yang pertama dia coding untuk UI-nya atau tampilannya. Terus yang kedua di sini coding untuk Java-nya ya, untuk pengontrol utamanya. Jadi di sini kita contohkan, kita ambil contoh di sini. Ini main activity, ini desain UI-nya. Jadi ketika kita ingin melakukan editing, kita bisa melakukan editing langsung pada desain Android-nya, atau kita bisa langsung melakukan edit pada codingnya atau pada programnya. Nah, untuk edit pada programnya ini kita gunakan bahasa Java atau bahasa Kotlin ya. Jadi ada 2 jenis, tergantung kita di awalnya pakai bahasa pemrograman apa gitu. Cuman yang umum tuh biasanya gunakan bahasa Java ya. Jadi itu lebih umum digunakan gitu. Nah, kita kalau untuk mengedit dari sistemnya, pengontrol utamanya, kita gunakan Java di sini sistemnya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian Java ini, kita cek di bagian com, kemudian tes, kemudian application diagnosis. Di sini ada activity, kita lihat ada main activity. Nah, ini bagian utamanya codingnya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan di sini ini main activity dari tampilan dari Android-nya ya, dari aplikasinya. Ini bagian UI-nya, tampilan seperti ini. Nah, kalau bagian dari coding utamanya di sini, untuk misalkan kalau dia diklik mulai diagnosa, maka dia beralih ke halaman pertanyaan. Nah, itu yang mengalihkan itu adalah bagian dari main activity-nya ini. Tapi untuk mengatur bagian tampilan, warna button, kemudian posisi buttonnya ini ada di mana, kemudian jarak button dari button 1 ke button 2 ini
berapa, itu yang mengatur adalah tampilan UI-nya atau tampilan depannya ya, tampilan interface yang menghubungkan antara aplikasi dengan pengguna gitu. Nah, itu bagian tampilan UI. Intinya bagian UI ini untuk mengatur bagian tampilan dari aplikasinya. Tapi yang mengatur bagian mesin utamanya, ketika diklik mulai diagnosa, maka dia pindah ke halaman selanjutnya. Informasi TBC ketika diklik dia tampil halaman selanjutnya, itu yang bagian Java-nya ini. Dalam contoh di sini kita menggunakan main activity. Ini kalau bagian UI-nya tampilan seperti ini, bagian coding mesinnya dia seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada 5 button ya. Contohnya di sini ada 5 button. Kalau kita cek di bagian main activity ini sebenarnya ada 5 button di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Terus bagian atas ini 1, ada 5 di situ. Nah, jadi buttonnya ada 5. Nah, jadi ketika kita klik bagian main activity ini, bagian program atau mesin utamanya, ini kita bisa lihat di sini ada 5 button juga sebetulnya. Di sini kita bisa lihat ada button start detection, button informasi TBC, button informasi bronkitis, button informasi PPOK, kemudian button device info di sini. Jadi ada 5 sama sebenarnya. Jadi ketika diklik misalkan button detection di sini, maka dia akan beralih ke halaman deteksi di sini. Nah, jadi di sini maka perintahnya di sini button start detection. Jadi ketika diklik button start detection, maka dia akan pindah ke halaman untuk mendeteksi penyakit tersebut. Sesuai dengan di sini ya, kalau bagian di sini activity main di sini mulai diagnosa. Jadi diklik mulai diagnosa ini. Mulai diagnosa ini ID-nya di sini button start detection gitu, ID-nya. Ini sesuai dengan di main activity. Di sini button start detection juga gitu. Jadi ketika diklik button start detection, dia akan mengarahkan ke tampilan untuk mendiagnosa ya di sini. Diarahkan ke bagian diagnosa. Kita bisa cek satu-satu di bagian diagnosa yang mana di sini. Nama dari main activity-nya atau layout-nya di sini. Ini kita bisa cek di sini. Nah, ini bagian dari questionnya, pertanyaannya. Nah, jadi ketika diklik mulai diagnosa, maka dia akan diarahkan ke tampilan ini. Gitu. Jadi dia pindah ke halaman tampilan selanjutnya, dan itu yang bekerja di bagian coding Java-nya tadi. Nah, kita bisa klik split di sini. Nah, ini tampilan UI dari desainnya ini, dari aplikasi ini. Misalkan pilih gejala, ini teksnya seperti apa, pilih gejala. Nah, ini kita bisa lihat di sini pilih gejala. Gitu. Kemudian di sini ada desainnya, gambarnya dan lain-lain. Ini kita bisa atur sendiri. Kemudian pertanyaannya ya atau tidak di sini. Ini kan di sini ada di bagian Android ya atau tidak. Di sini sudah ada. Stringnya sudah diatur itu. Kemudian button lanjut di sini sudah disetting, radio button di sini itu sudah disetting. Nah, jadi kalau kita running aplikasi ini, sistem Packard ini, dia jadinya kan seperti ini. Ini kita atur dulu ke pixel 4 di sini. Ini kita gunakan emulator ya. Jadi ketika kalian menjalankan Android Studio nantinya, misalkan kalian mengangkat judul skripsi ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan sistem Packard di situ. Kemudian kalian ingin mencoba menguji aplikasi kalian, itu banyak metodenya dalam Android Studio ini. Kalau misalkan sistem Packard kalian itu berbasis Android, kalian bisa gunakan mode debugging, kalian bisa running aplikasinya menjadi file APK langsung, atau kalian bisa gunakan emulator. Kalau kalian menggunakan mode debugging, di situ kalian harus aktifkan dulu mode tersebut di HP kalian. Biasanya itu di bagian setting ya. Di bagian setting, kemudian kalian masuk ke bagian menu pilihan pengembangan. Cuman di situ menu pilihan pengembang namanya. Itu menu tersembunyi ya. Jadi kita harus aktifkan menu itu. Jadi kalau kalian bingung aktifkannya, kalian bisa cek di YouTube bagaimana cara mengaktifkan mode debugging gitu ya. Jadi setiap HP itu beda-beda gitu. Misalkan di Xiaomi, di Samsung, di Redmi, di Vivo, itu beda-beda tempat mengaktifkan
mode debuggingnya. Jadi kalian bisa cek di YouTube. Biasanya mode debugging itu berada di dalam menu pilihan pengembangan tadi itu. Nah, menu pilihan pengembangan itu tersembunyi. Biasanya mengaktifkannya kalau di Samsung kita masuk ke setting, kemudian ke bagian tentang ponsel, di situ biasanya paling bawah. Setelah masuk ke bagian tentang ponsel, biasanya berada di informasi perangkat lunak. Kemudian di situ ada versi kernel, itu diklik sampai sekitar 4 kalian, baru nanti menu pilihan pengembangan itu bisa muncul. Dan dalam menu pilihan pengembangan itu baru ada menu mode debugging tadi itu, baru bisa diaktifkan. Nah, kalau sudah diaktifkan mode debugging itu, baru kita colokan HP kita menggunakan kabel data ke laptop kita, nanti akan terdeteksi di sini, di bagian atas ini. Tapi harus kita setting dulu ya di bagian atas ini. Nah, ini karena saya tidak menggunakan mode debugging, saya akan langsung jalankan menggunakan emulator di Android Studio. Kalau misalkan spesifikasinya emulator ini kan berat ya, dia misalkan bisa sampai 3 GB, 4 GB gitu ketika menjalankan emulator, konsumsi RAM-nya. Kalau spesifikasi komputer kurang mendukung, itu kita bisa gunakan mode debugging, atau misalkan bisa di running langsung menggunakan jadi file APK ya, di build gini, masuk ke build ini APK, langsung di build APK di sini. Nanti dia langsung terconvert menjadi file APK, tinggal dipindahin ke HP kemudian dijalankan gitu. Jadi itu kalau misalkan spesifikasi komputer kita nggak memungkinkan untuk menjalankan emulator Android Studio ini, karena emang cukup berat ya Android Studio ini. Nah, kita masuk ke Pixel 4 di sini. Ini saya arahkan ke Pixel 4. Pixel 4 ini tipe HP ya, tipe layar HP Pixel 4 ini. Kemudian API 31 ini versi Androidnya. Kita arahkan, kemudian kita running di sini. Nah, dia sedang melakukan Gradle Build Learning ya di sini untuk menyalakan HP emulatornya. Kita tunggu ya, loadingnya cukup lama. Nah, ini sekedar informasi juga. Jadi dalam pembuatan sebuah sistem pakar, kita harus menentukan terlebih dahulu sistem tersebut itu berbasis apa. Apakah dia berbasis Android, berbasis website, atau berbasis apa, atau berbasis desktop juga bisa gitu. Itu kita harus tentukan dulu gitu. Nah, baru setelah itu kita tentukan datasetnya dari mana. Ini juga sebagai acuan ya, sebagai tahapan awal ketika kalian ingin mengajukan tugas akhir ya, yang biasanya berkaitan dengan skripsi ataupun karya ilmiah. Itu ketika kalian mengajukan sistem pakar, itu kan harus tentukan dulu ininya apa, sistem yang mau dibuat apa gitu. Jangan tentukan judul dulu ya, karena banyak juga biasanya mereka ketika mengajukan judul skripsi atau tugas akhir, itu biasanya yang ditentukan itu judulnya dulu di awal. Itu sebenarnya agak sedikit keliru ya. Jadi yang ditentukan di awal itu sebetulnya bukan judulnya, tapi kita harus tentukan kita mau buat apa dulu di situ. Sistem pakar, misalkan kita ingin mengajukan sistem pakar, itu sistem pakar apa yang mau kita buat, itu yang menjadi poin utamanya. Jadi ini kan kalian udah masuk semester 6, nanti bentar lagi udah masuk ke skripsi. Itu caranya seperti itu gitu, supaya mempermudah kalian ya gitu. Kalau nggak diarahkan, mungkin kalian lebih fokus ke judul, nanti cari judul apa ya kira-kira nanti skripsinya. Nah, itu bukan fokus ke judulnya. Jadi kalian fokus dulu mau buat apa nanti ininya, skripsinya. Misalkan kalian ingin buat sistem pakar penyakit jantung misalkan gitu. Nah, kalian ingin buat sistem pakar penyakit jantung. Terus kalian tentukan ini sistem pakar mau berbasis Android apa berbasis website. Itu tentukan dulu di awal gitu. Misalkan berbasis Android. Nah, berbasis Android itu buatnya pakai software apa? Pakai software Android Studio kah, atau pakai App Inventor, atau pakai software apa? Kalau misalkan pakai software Android Studio, itu harus ditentukan lagi
Android Studio-nya kuat nggak dijalankan di laptop kalian. Dan nanti udah ngambil judul yang berkaitan dengan Android Studio, taunya laptopnya nggak kuat jalan Android Studio. Nah, itu kan kesusahan sendiri di akhir, di tengah-tengah nanti bisa terhambat di situ karena keterbatasan hardware tadi kan. Ya mungkin bisa pakai komputer lab, tapi komputer lab juga mungkin terbatas juga kalau digunakan untuk emulator ya, agak lumayan berat ya gitu. Nah, jadi itu kita harus tentukan dulu hardware yang kita gunakan, perangkat yang kita gunakan itu mumpuni untuk menjalankan project kita itu gitu. Nah, kalau misalkan dia berbasis website, kalau berbasis website kita tentukan kita pasti mau pakai exam kan nanti. Nah, kalau berbasis website agak aman karena website kan biasanya menggunakan exam di semua PC itu mumpuni ya untuk menjalankan berbasis website. Nah, setelah kita tentukan kita mau buat sistem pakar apa, kemudian berbasis Android atau website sudah kita tentukan, dan software yang akan kita gunakan kita sudah tentukan, dan kita sudah pastikan komputer kita mampu untuk menjalankan software tersebut. Nah, itu baru diteruskan. Jadi kita sudah dapat, misalkan kita ingin buat sistem pakar penyakit jantung berbasis website misalkan contoh. Nah, setelah itu kita tentukan juga datasetnya dari mana itu. Dataset itu bukan kalian ketik di Google ya. Misalkan kalian ingin buat sistem pakar di sini. Ini saya tahu banyak mahasiswa S1 yang mungkin masih awam ya soal pengajuan judul skripsi ataupun karya ilmiah nanti di akhir itu. Saya tahu beberapa mahasiswa mungkin masih banyak yang bingung itu akhirnya kayak mana sih nanti skripsi atau karya ilmiah itu gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita mau mengajukan skripsi atau karya ilmiah itu pasti ada dataset di situ. Ada data penelitian. Jadi kita bukan buat project aja, banyak mahasiswa yang keliru, yang salah di situ. Mereka anggapannya skripsi itu membuat project gitu. Jadi tanpa metode, tanpa tahapan-tahapan, nggak seperti itu gitu. Jadi dalam skripsi itu ketika kita membuat sebuah project atau aplikasi, di situ harus ada metode yang digunakan, datasetnya harus jelas, sumber penelitian harus jelas gitu. Jadi nggak sekedar membuat project jadi aja gitu, enggak gitu. Misalkan kita ingin membuat sebuah sistem pakar penyakit jantung di situ. Nah, kita bisa masuk ke Google, jangan kita mengetik kita membuat sistem pakar penyakit jantung, kita mengetik ciri-ciri penyakit jantung gitu di di Google. Nah, ini kayak gini kan banyak ciri-ciri penyakit jantung. Nah, ini nggak bisa kita gunakan ini sebagai dataset ya, karena ini kan website ya. Ini website, jadi ini nggak jelas sumbernya dari mana gitu website ini. Kita ngambil dari sini, misalkan ini nggak bisa dijadikan acuan penelitian. Dataset saya misalkan dari website Perseda Hospital dan sebagainya gitu, atau dari website mana, di sini kan banyak di sini. Nah, itu nggak bisa gitu, karena penelitian kita datanya harus resmi, misalkan dari situs resmi kesehatan, atau dari dataset Kaggle, atau dari rumah sakitnya langsung gitu. Kita harus ambil data dari tempat yang resmi gitu, bukan dari website seperti ini. Nggak bisa ini jadiin sumber data penelitian gitu, apalagi dari sini nih misalkan. Ini nggak bisa kita gunakan acuan untuk dataset penelitian kita. Kita harus cari sumbernya dari Kaggle, dari rumah sakit langsung, rumah sakit. Kalau misalkan studi kasus kita di rumah sakit apa gitu, itu dijelaskan juga dalam penelitian gitu. Jadi ada studi kasusnya, ada tempat kasusnya di mana ini proyek penelitiannya dimulai gitu. Nah, sumber datanya dari mana kita dapatkan kayak gitu. Kayak kemarin saya tesis saya waktu itu, penelitian akhir saya itu menggunakan pengukuran kualitas air kolam ya, menggunakan fuzzy logic di situ, menggunakan metode fuzzy logic. Nah, studi kasusnya di mana? Studi kasusnya di karantina perikanan gitu di Bandar Lampung gitu studi kasusnya. Jadi tempat penelitian saya di sana gitu. Jadi sumber penelitian saya dari mereka yang ahli perikanan di sana gitu. Itu saya ambil di sana data penelitiannya, datasetnya.
Gitu. Jadi studi kasusnya di sana, kemudian data penelitiannya saya ambil dari mereka yang bekerja di sana yang paham bidang itu. Gitu. Jadi itu yang resmi. Jadi penelitian itu seperti itu, skripsi itu seperti itu. Jadi kita nggak asal buat aplikasi jadi selesai kumpul, nggak seperti itu. Jadi harus jelas data penelitian dari mana, kemudian studi kasusnya di mana, itu kita harus jelas di situ. Metode yang kita gunakan juga kan nanti dijelaskan di situ, apakah metode wawancara, apakah metode observasi yang kita gunakan untuk penelitian kita itu gitu. Nah, jadi yang utama itu, ini saya beri informasi sedikit ya sebelum kita bahas terkait dengan Android ini. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kalian mengajukan skripsi karya ilmiah yang berkaitan dengan sistem pakar dan aplikasi lainnya, itu kalian tentukan dulu mau buat apa, berbasis apa dulu gitu. Itu tentukan dulu. Nah, setelah itu baru kalian cari referensi untuk pembuatannya gitu. Nanti pakai metode apa, apakah pakai metode forward chaining, apakah pakai metode certainty factor, itu metode juga dipakai gitu. Metode untuk membangun aplikasi itu ya gitu. Itu dipakai, apakah fuzzy logic yang digunakan, itu dijelaskan di situ, dipakai gitu. Nanti di akhirnya nanti akan diuji apakah aplikasi ini sudah sesuai atau belum dengan menggunakan metode tersebut gitu. Akan diuji tingkat akurasinya, sudah sesuai belum. Kalau misalkan bisa diuji dengan hitung-hitungan manual, akan diuji apakah hasilnya mendekati dengan hasil dari sistem dan dengan hitungan manual gitu. Itu akan diuji seperti itu. Gitu. Jadi aplikasi kalian akan diuji. Jadi nggak sembarangan dalam membuat itu. Nah, kita harus tentukan dulu di situ mau buat apa. Setelah itu judul itu sebetulnya terakhir gitu. Jadi banyak mahasiswa itu mereka berfokus untuk cari judul apalah yang bagus gitu. Judul fokusnya ke judul gitu, nyari judul di skripsi orang lain yang kira-kira cocok gitu. Jadi fokusnya ke judul, padahal sebenarnya judul itu bagian paling akhir sebetulnya. Jadi yang utama kalian mau buat project apa dulu gitu di situ. Mau buat sistem apa gitu. Itu terakhir, itu di judul itu terakhir. Kalau kalian udah jelas saya mau buat sistem pakar penyakit jantung menggunakan menggunakan berbasis website, kemudian dia menggunakan metode fuzzy logic misalkan di situ. Nah, kita sudah jelas nih gambarannya. Kita mau buat sistem pakar penyakit jantung, kemudian berbasis website dan metode yang digunakan fuzzy logic. Kita sudah jelas tuh gambarannya. Baru kita bangun sistemnya di situ. Nah, judulnya nanti terakhir ditentukan. Karena kita sudah buat, nanti jadinya judulnya seperti ini, sistem pakar penyakit jantung menggunakan metode fuzzy logic gitu. Contohnya, misalkan seperti itu. Jadi judul itu bisa ditentukan di akhir. Yang penting metodenya sudah jelas, aplikasi sudah jelas, sistemnya sudah jelas. Judul bisa ditentukan belakang gitu, bisa diatur di belakang gitu. Cuman di awal kan biasanya kita disuruh mengajukan judulnya apa dulu gitu. Tapi terkait dengan perubahan judul sebenarnya bisa aja, harusnya bisa sih seperti itu gitu. Misalkan di akhir terakhir, ini kok judulnya nggak kurang pas ya sebenarnya dengan project yang dibuat gitu. Gimana kalau dirubah judulnya? Sebenarnya nggak masalah gitu. Rubah judul nggak masalah sebetulnya. Gitu, yang penting sistem yang kita buat itu sudah sesuai gitu. Jangan sampai kita mencari judul yang bagus, kan kebanyakan saya kemarin dapat ada mahasiswa juga ingin mengajukan judul virtual reality itu untuk membuat bangunan 3 dimensi. Jadi sebelum bangunan berdiri di lahan tersebut, kita tinggal scanning aja pakai HP, nanti muncul bangunan 3D. Itu agak lumayan berat juga sebenarnya untuk dibuat gitu. Ya kalau sanggup nggak masalah ya. Nah, jadi kalian jangan terfokus untuk cari judul yang keren, yang bagus, tapi kalian nggak bisa buatnya gitu. Nanti malah kesusahan sendiri di tengah-tengah, bisa terjebak gitu, nggak selesai skripsinya. Itu saran dari saya aja sih sebenarnya. Nah, kita lanjut masuk ke materinya ya. Kita masuk ke materinya. Nah, di sini kita masuk ke Android. Nah, ini tampilan dari aplikasinya ya. Tampilan dari aplikasinya seperti ini berbasis Android. Kita bisa lihat di bagian tengah sini ini desain dari aplikasinya, sebelah kanan ini emulatornya. Jadi ketika kalian menggunakan emulator ini sudah seperti menggunakan HP beneran ya di sini, karena memang tampilannya sama persis. Ini bagian bawah ini kita close aja. Kita akan coba jalankan ya.
Di sini ada mulai diagnosa, kita klik mulai diagnosa. Nah, di sini akan muncul beberapa pertanyaan. Ada 3 jenis pertanyaan di sini. Ini terlalu sedikit ya. Sistem pakar harusnya nggak kayak gini. Nah, di sini akan muncul apakah Anda merasakan gejala demam. Kalau misalkan tidak, ya dijawab tidak gitu. Apakah Anda merasakan gejala lemas dan lesu? Kalau tidak, ya jawab tidak gitu. Apakah Anda merasakan gejala batuk yang berlangsung lebih dari 4 hari? Kalau iya, ya jawab ya gitu. Habis itu diklik lanjut gitu. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, hasil akhirnya Anda tidak memiliki penyakit TBC gitu. Jadi hasil akhirnya akan muncul. Ini adalah sistem pakar yang basisnya pertanyaan. Tapi sistem pakar yang bagus adalah sistem pakar yang dia sudah menggunakan kecerdasan buatan gitu. Kombinasi kolerasi antara kecerdasan buatan dengan sistem pakar tadi. Nah, jadi kalau kita menggunakan sistem pakar yang sudah apa ya namanya, sudah tersinkronisasi dengan kecerdasan buatan, itu lebih tingkat akurasinya lebih tinggi ya. Kenapa? Karena hasil akhir itu memang benar-benar ditentukan oleh analisis dari sistem di situ. Berbeda dengan sistem pakar berbasis pertanyaan seperti ini. Kalau sistem pakar pertanyaan seperti ini, itu tingkat akurasi juga ditentukan oleh si yang mengisi, user yang mengisi pertanyaan tersebut gitu. Kalau kita menganalisisnya kurang detail, kemudian kita menjawab pertanyaannya salah di sini, maka hasil akhir juga akan salah. Tapi berbeda dengan kita menggunakan sistem pakar berbasis kecerdasan buatan. Kalau kita menggunakan kecerdasan buatan, misal contoh sistem pakar deteksi penyakit panu dan penyakit kudis misalkan di situ. Nah, kita nggak perlu isi ciri-ciri pertanyaan di sini. Oh, ciri penyakitnya kulitnya berwarna putih, terus gini-gini gitu, nggak perlu gitu. Jadi kita tinggal buka aplikasinya, terus nanti kamera dari HP kita aktif dan kita tinggal foto aja kulit kita di situ. Nanti sistem pakar langsung akan mendeteksi apakah kita masuk dalam kategori penyakit kudis atau panu gitu. Jadi sistem pakar itu yang sudah terkombinasi dengan kecerdasan buatan, itu dia sudah mampu membaca citra ya, kalau misalkan dia berbasis kamera ya, pencitraan gambar gitu, foto. Nah, itu dia sudah menggunakan deteksi objek atau deteksi gambar di situ. Nah, jadi kita nggak perlu mengisi pertanyaan seperti ini lagi, cukup kita arahkan kamera HP kita di kulit kita, kita foto langsung muncul hasil akhirnya gitu. Nggak perlu ngisi-ngisi pertanyaan gitu. Sehingga tingkat akurasinya itu cukup tinggi karena kemungkinan error yang disebabkan oleh user ketika mengisi pertanyaan itu nggak ada gitu, kecil gitu, karena memang dia sudah nggak mengisi pertanyaan manual lagi, tapi memang sudah sepenuhnya sistem yang menentukan kesimpulan akhirnya gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nanti ini jangan lupa ya, saya sering ingetin ya, nanti di akhir UAS nanti kan ada tugas project sistem pakar. Itu kalian buat sistem pakar ya berbasis website, kemudian berbasis kalau kalian mau pakai berbasis Android juga nggak apa-apa. Kalau sanggupnya berbasis website juga nggak apa-apa. Kalian sendiri yang tentukan dan dibagi kelompoknya, masing-masing kelompok bisa 3 atau 4 orang ya. Nanti di akhir semester nanti tugasnya dikumpulkan gitu. Mungkin saya akan ambil juga tugas UASnya dari UASnya nanti mungkin saya ambil juga soalnya dari tugas sistem pakar ini ya. Tuh. Nanti kan di akhir kan ngumpul tugas tuh sistem pakar kelompok. Nah, itu mungkin soalnya UASnya juga akan ada kaitannya dengan itu. Makanya itu harus kalian kerjakan juga gitu. Nanti kalau kalian nggak kerjakan tugasnya, nanti UASnya susah juga gitu. Karena nanti ada soal juga yang mungkin dari tugas yang kalian kumpulkan di akhir UAS nanti gitu. Soal UAS juga kayak ada yang diambil dari situ. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan tugasnya, atau ada kendala terkait dengan tugasnya? Ini kita bentar lagi loh, nggak kerasa nanti tahu-tahu udah mau UAS. Kalau tugasnya belum siap nanti malah kebingungan.
Pak, mau bertanya. Ya, gimana? Eh, Tugasnya itu kan per kelompok ya Pak. Jadi udah maksudnya dikerjain dari sekarang ya Pak, supaya nanti pas dekat UAS sudah bisa dikumpul gitu. Iya, jadi tugasnya memang mulai dari sekarang, dikerjakan dari sekarang. Tugasnya kalian buat kelompok sendiri, dibagi satu orang tiga, satu kelompok bisa 3 orang, bisa 4 orang. Nah itu kalian buat dari sekarang. Sistem pakarnya bisa berbasis website, bisa berbasis Android. Nanti setelah mendekati UAS, 1 hari sebelum UAS itu kalian kumpulkan gitu tugasnya, sistem pakarnya. Nanti terkait dengan tata cara pengumpulannya, apakah dipresentasikan atau langsung dikumpulkan, nanti saya yang tentukan gitu. Yang penting kalian selesaikan dulu tugasnya membuat sistem pakar, supaya nanti di akhir UAS nanti nggak ini ya, nggak bingung gitu. Karena kan pasti nanti mendekati UAS banyak tuh tugas-tugas juga dari mata kuliah lain gitu. Kalau kalian kerjakan dari awal kan jadi nggak terlalu banyak tugas nantinya. Kalau berbasis website kan nggak ini ya, nggak susah sebenarnya. Kalau bandingin dengan Android kayak gini kan berat ya. Yang pertama memang hardware-nya juga berat gitu kan, dia makan RAM banyak. Kalian buat aja yang berbasis website tuh mudah gitu. Saya kemarin kan sudah tunjukkan ininya, apa namanya, sumbernya ya. Saya udah kasih bocoran loh kemarin itu, sumber tempat mencari codingnya di mana, programnya di mana gitu, supaya mempermudah kalian gitu. Pak, untuk kelompoknya Bapak aja Pak yang bagi Pak, biar adil. Nanti kalau saya yang bagi, ada yang nggak kebagian, nggak ada laptop semua, gimana nanti? Enggak Pak, enggak Iya sih Pak, Pak, enggak benar. Pak. Ya benar Pak. Enggak Pak, ini aja dibagi aja Pak biar adil. Nanti circle-circlean Pak. Ya nanti kalau misalkan ada yang nggak cocok, kalian rubah sendiri ya. Itu hak kalian mau keluar dari kelompok yang saya buat apa enggak gitu. Iya Iya Pak. Pak, iya Kalau Pak. nggak cocok tuker Pak. Ya kalau kalian nggak cocok, tukeran nggak apa-apa gitu, ganti ini. Cuman saya tentukan di awal aja nggak apa-apa gitu. Saya tuh takutnya menentukan di awal kan, saya nggak tahu ada yang punya laptop siapa, yang nggak punya laptop siapa. Nanti kalau kebagian nggak ada laptop semua, susah sendiri gitu. Sebenarnya kalian bisa aja sih pakai komputer lab gitu, kalau misalkan Ya nggak tahu. ini minta izin aja, ini minta pakai Udah komputer lab. Pak. Ya udah Pak, sendiri-sendiri aja. Macam-macam. Ya kalau misalkan kalian ada yang bisa sendiri gitu, nggak masalah. Yang penting di akhir itu ada project gitu. Misalkan ada satu nih mahasiswa, oh saya pengen sendiri aja lah gitu, nggak usah kelompok, ya nggak masalah gitu. Pak, ini apa namanya tentang sistem pakarnya kita bebas ya Pak mau ngambil topiknya apa? Iya, topiknya bebas, yang penting sistem pakar nih saya tunjukkan ya, tempat kalian cari codingnya. Jadi misalkan di sini kalian ingin mencari ini saya udah kasih bocoran sebenarnya. Jadi sistem pakar nih, misalkan sistem pakar aja lah, PHP gitu kita ketik, karena kan kita berbasis website di sini. Jadi kan bahasa pemrograman uh, website itu kan biasanya pakai PHP. Nah, kita ketik aja sistem pakar PHP, terus GitHub nih di belakangnya. Karena GitHub ini tempat sumber uh, coding ya, tempat sumber pemrograman gitu, semuanya diupload di sini gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini sistem pakar PHP GitHub. Nah, kita bisa ketik aja di sini gitu. Masuk aja ke GitHub. Atau kalian masuk aja ke GitHub, ke halaman utamanya. Kalian ketik aja di sini ya. Saya masuk ke Google dulu. Nah, kalian di Google ini kalian ketik aja GitHub di sini. Namanya GitHub ya tulisannya. Nah, kemudian di sini masuk aja, diklik bagian atas ini. Nah, di bagian kalian bisa login ya, bisa login, tapi nggak login juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, kalian ketik di bagian pencarian ini sistem pakar gitu. Kalian ketik sistem pakar, terus enter di sini. Nah, nanti dia langsung muncul di sistem pakar.
sistem pakar langsung muncul di sini. Nah, ini coding-coding dari sistem pakar. Tinggal kalian pilih di sini mau pakai bahasa PHP, Java, HTML atau dan sejenisnya gitu. Kalau Kotlin dan bahasa Java ini identik dengan Android gitu. Jadi kalau kalian ingin buat sistem cari coding sistem pakar yang berkaitan dengan Android itu bisa diklik Kotlin atau Java. Tapi kalau kalian ingin berbasis website bisa klik yang PHP, HTML, Java juga bisa gitu. Misalkan PHP di sini. Nah, di sini akan muncul sistem pakar yang menggunakan website ya, berbasis website. Kita bisa lihat di sini contoh yang paling atas di sini. Di sini ada sudah dijelaskan bahkan di sini sangat detail sekali web sistem pakar pemilihan prodi. Jadi di sini sudah dijelaskan web pengambilan keputusan menggunakan metode forward chaining, bahkan metodenya pun sudah dijelaskan di sini. Dan menggunakan untuk tampilannya Bootstrap PHP native di sini. Sudah sangat detail sekali. Nah, ini tinggal kalian jalankan aja sebetulnya. Gitu. Jadi tinggal kalian jalankan, kalian download ya di sini, di download zip di sini ya, download zip, sudah di-download, diekstrak, kemudian coding ini dimasukkan ke dalam htdocs ya. Kan saya sudah jelaskan di exam itu di bagian htdocs dimasukkan coding semua ini. Kemudian datasetnya ini diimport. Saya sudah jelaskan kan cara mengimport, kalau ada yang nggak tahu bisa tanya gitu. Tinggal diimport. Habis itu tinggal dipanggil aja codingnya. Udah selesai sebenarnya, nggak susah gitu. Ini saya sudah kasih bocoran, tinggal kalian kerjakan aja gitu. Atau kalian kalau mau bingung kalau nggak mau di GitHub, sebenarnya GitHub ini yang paling lengkap ya. Cuman kalau kalian pengen cari cara lain ya di YouTube juga banyak sebenarnya. Tinggal kalian masuk ke YouTube ya gini. Tapi jangan sama ya, nanti akhirnya makanya kalian buru-buru siapa yang cepat gitu. Nanti sistem pakarnya nggak boleh sama gitu. Jadi antar kelompok atau antar yang buat sistem pakar kalian misalkan nggak boleh sama gitu, sistem pakarnya harus beda. Nggak masalah sama, misalkan si A sistem pakarnya penyakit jantung, terus si B sistem pakarnya penyakit jantung, tapi tampilannya beda walaupun sama-sama penyakit, cuman tampilannya beda, terus misalkan metode yang dipakai berbeda, nggak masalah. Tapi kalau sama persis jiplak kopas, nah itu nggak bisa gitu, walaupun sama-sama penyakit jantung, cuman kalau tampilannya berbeda, menunya berbeda, itu nggak masalah gitu. Nah, kalau di YouTube ini kalian bisa ketikkan aja misalnya source code gini, sistem pakar gitu. Ya kalau kalian mau buat dari awal nggak masalah, ini saya kasih cara cepat. Ini kan kalian bisa pelajari di sini cara menjalankannya, cara mengoperasikan di sini. Bahkan di sini sudah ada videonya, kemudian kalian di bagian bawah sini sudah ada tempat download source code-nya di Google Drive di sini. Ini cara menjalankannya seperti ini. Gitu. Jadi banyak sebenarnya sumbernya gitu kalau kalian cari itu. Lagi yang mau ditanyakan? Maksud saya setiap pertemuan itu kan kalian kerjakan nih. Ketika setiap pertemuan, nanti pertemuan minggu depan kita bahas project kalian udah sampai mana gitu tugasnya. Jadi kendalanya di mana gitu. Jadi dijelaskan konsultasi setiap pertemuan gitu. Kalau saya paparan materi terus kayak gini kan, kalau kalian nggak pernah diskusi susah juga nanti gitu. Jadi setiap pertemuan ini kalian diskusi project saya udah sampai sini Pak, terus terjadi masalah error gini-gini ya, itu kan nanti kita bisa bahas bersama penyebab errornya kayak mana gitu. Karena ini nggak kerasa ya, nanti tahu-tahu udah mau UAS gitu, waktunya cepet gitu. Ini makanya saya kasih warning dari awal supaya dikerjakan lebih awal gitu. Nanti saya coba cek kelompoknya, saya bagi, tapi kalau kalian merasa nggak cocok ya pindah, nggak masalah gitu. Yang penting nanti di akhir ada project yang kalian kumpulkan, kan saya data dari project akhir itu gitu, bukan dari nama kelompoknya. Saya cek yang data yang masuk kelompok ini namanya ini ya itu yang saya ambil datanya gitu.
ini sebetulnya kalau kalian ajukan untuk skripsi ya bisa aja ini sebenarnya. Cuman tinggal kalian modifikasi gitu, jangan kopas kayak gini nanti terdeteksi plagiarism nanti. Jadi kalian harus modifikasi, misalkan di sini diagnosa tingkat depresi mahasiswa. Tinggal diganti aja misalkan, tapi bukan diganti judul ya, tapi diganti pertanyaannya, metodenya juga harus diganti gitu. Depresi tingkat mahasiswa diganti depresi siswa atau diganti gitu kan bisa. Bukan diganti judulnya tapi diganti sistemnya di dalamnya juga gitu. Cuman kan kalian nggak buat nol dari awal gitu. Atau diganti metodenya. Sebenarnya di era sekarang lebih mudah ya, karena kalian sudah ada sudah ada ChatGPT sama sudah ada kecerdasan buatan tadi. Jadi kalau ada error enak nyarinya gitu, nggak nunggu berhari-hari. Kalau di era sebelum tahun 2019 itu belum ada ChatGPT, ketika kita ngerjain coding, error itu bisa berhari-hari nyari penyebab errornya di mana. Sekarang nggak susah, lebih cepat harusnya ya kalau sudah ada kecerdasan buatan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Habis ini kalian ada mata kuliah lagi nggak ya? Ada Pak, jam 1 Pak. Mata kuliah siapa? Agama Bu Ija. Nanti kita setelah Lebaran mungkin saya bisa offline ya, nanti kita setelah Lebaran offline lagi karena ini minggu depan udah Lebaran ya. Jadi nanti setelah Lebaran kita offline lagi. Kalau ada yang bertanyakan ditanyakan ya. Kita masuk absensi. Ini saya rekam ya. Tadi masih kerekam nggak ya? Coba saya cek. Nanti kalian bisa lihat ulang. Dia saya upload ke YouTube ya, ke YouTube setiap materi yang kita bahas setiap harinya, setiap pertemuan. Ini saya sering membahas tentang terkait dengan mengajukan judul karya ilmiah atau tugas akhir ya, karena supaya kalian nggak bingung ya. Karena saya juga kan pernah juga di posisi kalian gitu. Itu biasanya mahasiswa itu kalau ngajuin skripsi tugas akhir itu mereka pasti kayak gitu, bingung di judulnya nanti kayak mana. Terus saya juga paham juga nih mahasiswa ini mereka terhambat nih biasanya karena apa gitu. Yang pertama ya salah ambil judul tadi itu. Di awal udah fokusnya ke judulnya, cari yang keren lah, judulnya yang bagus gitu. Tapi nggak mampu ternyata pas sudah ngambil judul itu, udah di ACC, sudah berjalan, taunya di tengah-tengah, kok berat ini judulnya ya, buatnya susah, ribet gitu. Nah itu yang buat terhambat tuh itu gitu. Jadi ambil aja judul yang kira-kira mampu untuk diselesaikan dengan cepat ya, ambil aja judul itu gitu. Jangan memaksakan wah harus keren tapi kalian nanti takutnya terhambat sendiri gitu, membuat. Lebih baik kalian mengajukan judul yang mampu kalian kerjakan sendiri, itu lebih bagus gitu. Dikerjakan sendiri ya maksud saya gitu. Itu lebih bagus itu daripada judulnya keren-keren kan gitu. Tapi nanti pas sudah diambil judulnya tiba-tiba bingung, ini nyelesainnya kayak mana, pakai aplikasi apa ya gitu, metodenya gimana. Nah itu yang banyak menghambat gitu. Jadi saya lebih tekankan untuk pahami dulu project yang mau dibuat, baru nanti judul ditentukan di akhir gitu. Judul mah gampang nentuin ya. Judul bisa menyesuaikan kalau judul. Tapi kan memang syarat utamanya itu harus mengajukan judul dulu ya.
Tapi nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada perubahan, itu nggak terlalu masalah sih. Habis baterainya. Baterainya habis. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita masuk ke ini ya, ke absensi. Saya stop dulu rekamannya.